Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini saya memberikan judul atau tema kita yaitu penuh sukacita dan damai sejahtera dalam iman, yang terambil dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari ayat ini memberikan dorongan dan penghiburan bagi saya dan saudara di tengah-tengah kita menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan hidup, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada harapan, selalu ada sukacita, dan selalu ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun masa-masa sulit, masa-masa sukar akan kita hadapi. Saya memberikan sebuah ilustrasi pada saat pagi hari ini, di mana saya dan saudara sedang membayangkan ada seorang pelari maraton yang sedang berlari menuju ke garis finish. Dia merasa lelah dan hampir menyerah, namun dia ingat bahwa dia berlari untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Dia pun mengumpulkan kembali kekuatannya dan terus berlari dengan penuh semangat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita bagaikan perlombaan maraton dalam sebuah ilustrasi ini. Ada kalanya kita merasa lelah dan ingin menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertandingan lagi. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini kita harus mengingat bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita. Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada saya dan saudara, sehingga kita dapat terus berlari dengan penuh iman dan pengharapan bahwa satu saat nanti kita akan menerima mahkota kehidupan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi segala sesuatu nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Sekalipun kita ada dalam keadaan dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, mari naikkan permohonan dengan ucapan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan." Yesaya 40 ayat 29 berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan membarui semangat orang-orang yang lemah." Sekalipun situasi-situasi yang sulit kita hadapi, biarlah kita merendahkan diri seperti 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang adil, Dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan Dia akan membebaskan kita. Dan Yesaya berkata, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan akan memberikan semangat kepada yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat menemukan sukacita dan damai sejahtera di saat kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar.
Yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa kita harus menaruh iman percaya kita kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah selalu beserta bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia memiliki suatu rencana yang indah untuk hidup saya dan saudara, bahkan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Yang kedua yaitu berdoalah kepada Allah. Doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Jangan sampai kita terputus komunikasi dengan yang empunya alam semesta ini, yang menciptakan kita, bahkan menjamin keselamatan dalam kehidupan kita. Ungkapkan setiap isi hati kita kepadanya melalui doa, melalui pujian kita, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya yaitu membaca kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan penuh dengan hikmat, penuh dengan penghiburan, yang dapat menguatkan saya dan saudara di masa-masa yang sukar. Yang berikutnya, bersekutu dengan orang-orang percaya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama dapat memberikan semangat dan dukungan kepada saya dan saudara. Ada ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, kita harus bijak untuk memilih dengan siapa kita harus bergaul, dengan siapa kita harus berteman. Marilah berteman dengan orang-orang yang dapat menguatkan saya dan saudara. Kemudian yang berikutnya, bersyukur atas apa yang saya dan saudara miliki. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup kita dan bersyukurlah atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini dan menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita sudah pernah merasa kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini? Itu yang pertama. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang saya dan saudara lakukan untuk menemukan kembali sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita kepada Allah? Bagaimana saya dan saudara dapat membantu orang lain untuk memenuhi sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kembali mengingatkan kepada kami untuk terus kami memiliki satu pengharapan di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang akan memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan iman kami akan bertumbuh dalam pengharapan kami kepadamu. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus memegang tangan kami, agar kami dapat berjalan dan melihat setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat daripada-Mu, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Diberkatilah setiap keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang tua-Mu. Diberkatilah keluar masuk-Mu dalam pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, bahkan apapun yang Kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang diperintahkan oleh Allah akan menjadi bagian milik-Mu. Tuhan, kiranya angkat Engkau jadi kepala bukan ekor, semakin hari Engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat, rahmat, hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.